Sahabat-sahabat terkasih, salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Embun Pagi. Bersama saya, Dwi Basuki, dan kali ini kita akan membicarakan tema kehilangan membawa berkat. Sahabat-sahabat terkasih, pada suatu hari seorang ayah ditanya oleh anaknya, "Mengapa sih ayah selalu rajin berdoa? Padahal keadaan ekonomi kita tetap biasa saja. Apa yang ayah dapatkan dengan sering berdoa secara teratur kepada Allah?" Sang ayah menjawab, "Tidak ada yang ayah dapat. Malah ayah banyak kehilangan. Ayah akan beritahumu, nak, apa saja yang hilang itu. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, kegelisahan, kekecewaan, kemarahan, sakit hati, kebencian, kesombongan, dan depresi. Setiap kali setelah berdoa, ayah selalu menjadi tenang. Kadangkala jawaban atas doa kita tidak selalu tentang apa yang kita dapat, tetapi justru apa yang hilang dari kehidupan kita. Jangan selalu mengukur kebaikan Allah dari apa yang kita dapatkan, namun terkadang lewat apa yang hilang dari kita. Sahabat-sahabat Embun Pagi, kita sering berpikir bahwa kehilangan adalah sebuah peristiwa yang sangat tidak menyenangkan. Bisa membuat kita sedih dan kecewa. Bila yang hilang itu begitu berharga, kita mungkin akan menangis dan menyesalinya tiada henti. Apa yang kita miliki hilang dari kita dan kita tidak bisa mendapatkan atau memilikinya lagi. Kehilangan memang identik dengan ketidaknyamanan hati dan perasaan kita. Kita lebih memilih mendapatkan daripada kehilangan. Tetapi bagaimana kalau kehilangan yang terjadi adalah seperti percakapan seorang anak dengan ayahnya tersebut? Seberapa sering kita berdoa selama ini dan justru merasakan kehilangan sifat-sifat buruk dalam diri kita? Lukas 22 ayat 41-46 mencatat bahwa Yesus mengajak para murid untuk pergi berdoa di Taman Getsemani. Di taman itu, ia meninggalkan para muridnya dan ia pergi berdoa sendiri menghadap kepada Bapanya. Ia berdoa karena merasa bahwa waktunya telah tiba. Sebagai manusia, Yesus juga merasa gelisah dan gentar. Di dalam doanya ia berkata, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku." Dengan memberikan cawan penderitaan, Yesus berharap Bapanya di surga memberi kekuatan dan kelegaan. Memang, dalam doanya Yesus meminta, tetapi meminta untuk diambil darinya, supaya hilang darinya. Ayat 44 dari pasal yang sama ditunjukkan bagaimana ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini menunjukkan betapa kegelisahannya membuat Yesus seolah tidak mampu menghadapi penderitaan yang akan ia terima. Meski demikian, ketika Yesus merasa tidak mampu, di dalam doanya ia tetap sanggup mengatakan, "Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Sahabat-sahabat Embun Pagi, dalam kehidupan yang kita jalani selama ini, demikian banyak hal, peristiwa, atau kejadian yang membuat kita gelisah. Dari kegelisahan karena masalah ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan anak, pergaulan, lingkungan sekitar, masa depan, dan lain-lain. Seringkali kegelisahan tersebut membuat kita kehilangan akal dan kendali. Yang akhirnya, cara kita berpikir dan bertindak tidak lagi menolong kita keluar dari masalah, tetapi justru semakin menjadi beban. Ketika kita tidak jemu-jemu berdoa, ternyata tidak juga menolong kita menjadi lega. Barangkali ada yang salah dalam cara kita berdoa, atau cara memandang dan memahami setiap persoalan yang kita hadapi, sehingga kita menjadi begitu gelisah. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Embun Pagi,
Yohanes 14 ayat 1 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Jangan gelisah hatimu, karena kehilangan jika itu menjadi berkat buat dirimu, terlebih bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami berdoa, tidak hanya meminta untuk mendapatkan apa yang kami mau, tapi kami bersedia untuk kehilangan segala hal yang tidak Tuhan perkenan ada dalam diri kami. Beri kami pengertian bahwa ketika kami kehilangan sesuatu demi Tuhan, maka sesungguhnya kami mendapatkan berkat dari-Mu. Karena itu, yang terpenting, mampukan kami senantiasa untuk dapat berdoa dengan rendah hati, belajar menerima keterhilangan yang akan menjadi berkat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak-Mu yang terjadi. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Embun Pagi, demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin.